Saci berbagi. Saci berbagi. Berbagi. Saci berbagi. Saci berbagi. Saci berbagi. Saci berbagi. Hanya Nesaci berbagi. Berbagi. Saci berbagi. Saci berbagi. Nesaci berbagi. Berbagi. Saci berbagi. Mau cari pahala? Yuk ikut bergabung di Nesaci berbagi dengan menyisihkan uang jajan kalian untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Info lebih lanjut bisa hubungi Labibah dan Dita ya. Ayo ikut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Dari ayat di atas yang tadi Bapak bacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Biasanya kita kalau bersumpah itu dengan nama Allah langsung. Ya, kalau bahasa Indonesianya demi Allah. Kalau bahasa Sundanya juga biasanya ya demi Allah. Nah, Allah juga memberikan sumpah, penguatan sumpah itu bukan dengan nama Allah saja, tapi dengan waktu. Makanya ada surat Al-Asr yaitu wal asr. Demi waktu. Allah itu bersumpah, di sana ada waw taukid atau penekanan, ya. Yaitu wal asri, demi zaman, demi waktu. Jadi Allah menyumpahi manusia itu dengan waktu. Maksudnya dengan waktu gimana? Bahwa manusia itu segala sesuatunya akan diperlihatkan dengan waktu. Sukses tidak sukses nanti diperlihatkan dengan waktunya, ya. Terus orang baik dan buruk juga akan diperlihatkan dengan waktunya. Karena yang namanya waktu itu adalah berputar. Nah, termasuk sekarang juga kan yang namanya buka puasa ditentukan oleh waktu. Ada waktu sahur dan waktu buka. Innal insana lafi khusrin. Inna itu kalau bahasa pesantren itu artinya menguatkan, nun taukid, sesungguhnya manusia itu dalam kesulitan, dalam kesulitan. Artinya manusia itu ya semuanya dalam keadaan sulit. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, siapa saja yang termasuk orang-orang yang tidak sulit?
Yaitu yang pertama adalah orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu ya orang yang menjalankan semua perintah Allah. Kita pernah bahas, yaitu yang namanya iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh atau anggota badan. Jadi intinya antara ucapan dan perbuatan itu sama, tidak beda. Nah, siapa yang orang beriman itu? Wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik itu ada pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, misalnya sholat, atau kalian beramal baik ya, contohnya infak, sedekah, ya, atau membantu teman yang tidak mampu. Nah, makanya kalau nggak salah di kita di SMP N1 Cimanggung, anak OSIS kan mau rencana mengadakan apa namanya, berbagi, ya, berbagi untuk sesama. Itu termasuk amal soleh, amal jariah yang nanti tidak terputus, ya. Jadi yang disebut amal jariah itu amal yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal. Amal itu kalau dilakukan oleh orang lain, misalnya kalian memberikan contoh, memberi bantuan kepada anak yatim. Nah, kalian misalnya meninggal, tapi contoh kalian diikuti oleh yang lain. Nah, amalnya itu tidak terputus. Semasih ada yang terus mengerjakan contoh kalian yang baik, maka amalannya itu akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, menasihati dalam kebaikan. Yang namanya menasihati pasti beriringan dengan kesabaran. Yang namanya menasihati orang itu, tiap orang itu berbeda watak, berbeda karakter. Tidak mungkin ketika satu orang yang satu dengan yang lain itu sama. Jadi artinya ketika kita mau memberikan saran, menasihati pada kebaikan, tiap orang itu pasti reaksinya beda-beda. Ada yang langsung menerima, ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang menolak mentah-mentah. Nah, itu dibutuhkan kesabaran. Makanya mengajak kebaikan itu tidak, kalau tidak diiringi dengan kesabaran, ya akan menjadi sebuah masalah. Ya, jadi saling menasihati itu harus juga ada seninya, ada tekniknya. Bagaimana cara mengajak kepada kebaikan. Contoh kalian juga misalnya mengajak teman-teman kalian supaya membersihkan kelas. Kadang-kadang kan ada yang biasa saja, ada yang hayu langsung dan sebagainya. Itu juga perlu dengan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, ya kan jadi masalah. Bisa jadi bukannya melahirkan kebaikan, tapi bisa jadi melahirkan pertengkaran. Ya, itu juga tidak boleh yang namanya pertengkaran. Oleh sebab itu, ya siapa saja yang tidak rugi, yaitu orang-orang yang tadi, orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah mengerjakan amal soleh. Kita mengajak mengerjakan amal-amal baik, sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Dan juga kita saling menasihati dalam kebaikan. Dan menasihati dalam kebaikan itu jangan sampai kita ada rasa bosan. Karena itu adalah fitrah kita untuk mengajak kebaikan. Karena manusia itu pasti ada dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik harus kita ajak kepada hal-hal yang baik. Mumpung di bulan saum, di bulan Ramadan, ya, ketika kita mengajak kebaikan, pahalanya itu ganda. Pahala tidak ganda pun kita tidak bisa bayangkan sebesar apa pahala dari Allah itu. Ya, kita tidak bisa bayangkan, bisa jadi besarnya sebesar Gunung Gelis. Ya, gunung kan besar ya, itu gunung. Bisa jadi lebih besar dari Gunung Gelis. Atau bisa jadi lebih kecil dari Gunung Gelis. Ya, itu hanya Allah yang tahu. Tapi di bulan puasa semuanya pahala itu dilipat gandakan. Oleh sebab itu, yuk mari semuanya, supaya kita tidak masuk orang yang rugi, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mengerjakan amal soleh, yang pertama. Yang kedua adalah kita dengan teman, dengan saudara, ataupun dengan siapapun, saling menasehati dalam kebaikan, dan juga diiringi dengan kesabaran. Kalau kita bisa melewati yang tadi, berarti insya Allah kita tidak menjadi orang yang rugi, tapi jadi orang yang insya Allah jadi orang yang
golongan yamin. Yamin itu orang yang insya Allah masuk surga. Ada juga shimal, kiri. Kiri itu adalah golongan yang akan masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang akan masuk surga. Mungkin itu kultum dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kalian. Yang baik datangnya dari Allah dan yang kurang itu datangnya dari Bapak sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.